Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, bertemu lagi kita pada pertemuan kali ini bersama Cik Gunur di channel Rumah Cahaya Permata. Kali ini kita sudah memasuki subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kali ini sudah masuk ke pembelajaran 5. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, untuk sahabat yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya agar menerima notifikasi terbaru, video terbaru dari Rumah Cahaya Permata. Baiklah, kita langsung saja. Nah, sebelum itu masih di bulan Agustus ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kali ini kita belajar tentang gangguan dan kelainan otot pada manusia. Nah, nanti di sini ada beberapa gangguan otot pada manusia. Yang pertama ada kejang otot atau biasa kita sebut dengan kram. Gangguan ini terjadi karena otot melakukan kerja terus-menerus tanpa henti. Berarti kita bekerja dengan memaksa. Ketika sudah lelah masih bekerja. Akibatnya apa? Otot tidak mampu berkontraksi lagi karena kehabisan energi, sehingga terjadilah yang namanya kram atau kejang otot. Kemudian ada gangguan yang namanya atrofi. Apa itu atrofi? Adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Nah, biasa ini terjadi karena ada penyakit dan juga bisa juga disebabkan oleh karena jarang digunakan beraktivitas. Misalnya ini sudah terjadi pada lansia atau lanjut usia karena mungkin sudah tidak bisa jalan, jadi otot pada kakinya mengecil atau lemah. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hiper itu artinya lebih. Nah, di sini terjadi pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Berarti kerja otot ini dipaksa lebih kerjanya. Misalnya ini untuk atlet binaraga. Nah, di sini sengaja ya, sehingga ototnya lebih besar. Biasanya di bagian tangan, bagian otot kaki. Ya. Kemudian ada yang angkat besi, misalnya juga pemain bola di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi gangguan yang keempat yaitu stiff atau kaku leher. Nah, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, bisa juga karena infeksi meningitis atau gerakan tiba-tiba. Biasanya kaku leher ini sering terjadi pada orang yang posisi tidurnya tidak benar. Nah, biasanya orang bilang salah bantal, padahal itu mungkin waktu tidur ya posisinya tidak benar, bantalnya terlalu tinggi atau bagaimana, sehingga terjadilah kaku leher. Kemudian di sini ada gangguan yang namanya hernia abdominal. Hernia abdominal. Apa itu? Robeknya otot dinding perut yang menyebabkan usus melorot ke rongga perut. Ya. Kemudian gangguan yang keenam di sini adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, ini terjadi tetanus juga di bagian otot. Baiklah, bagaimana cara mencegah nyeri otot leher? Yang tadi kram leher atau stiff tadi itu ya. Yang pertama, gunakan bantal dan kasur yang empuk. Kemudian posisi tidur lurus, posisi tidur harus lurus. Yang ketiga, jangan tidur memakai kipas angin. Nah, ternyata tidur dengan memakai kipas angin di sini bisa juga menyebabkan nyeri otot leher ya. Usahakan misalnya kalau kamar sudah dingin, kipas anginnya dimatikan saja. Nah, kemudian kita akan menentukan ide pokok teks. Sebelum itu
Di sini terdapat 2 buah paragraf ya. Nanti kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Untuk paragraf pertama, ayo kita baca dan simak bersama-sama. Nyeri otot leher adalah gangguan pada otot leher. Nyeri otot leher disebabkan kelainan di jaringan lunak, otot dan saraf, sendi tulang belakang, dan kesalahan posisi tidur akibat rasa nyeri. Nah, di paragraf pertama ini ya, yang mana kalimat utamanya dulu? Ya, apakah di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir? Nah, di sini menceritakan hal yang paling penting adalah tentang nyeri otot leher. Jadi kalimat utamanya, nyeri otot leher adalah gangguan pada otot leher. Jika ini kalimat utamanya, berarti ide pokoknya adalah tentang gangguan pada otot leher. Nah, di sini gangguan pada otot leher. Kemudian untuk paragraf kedua, kita baca dan simak bersama-sama. Sebagian besar orang mengalami nyeri otot leher karena kesalahan posisi tidur. Mereka mengaitkan rasa nyeri di leher dengan alasan salah bantal karena tidur. Walaupun sudah membentukkan posisi bantal menjelang tidur, perubahan posisi saat tidur yang tidak terkontrol dapat menyebabkan leher tertekuk. Nah, dari paragraf kedua ini kalimat utamanya jelas di sini tentang ada di awal paragraf, yaitu sebagian besar orang mengalami nyeri otot leher karena kesalahan posisi tidur. Nah, kalau ini kalimat utamanya berarti ide pokoknya adalah nyeri otot karena kesalahan posisi tidur. Nah, baik. Mungkin sudah memahami ini, kita lanjutkan ke ciri-ciri komik. Nah, untuk ciri-ciri komik di sini ada 6. Ya, ciri-ciri komiknya. Ciri yang pertama di sini dibuat untuk menyampaikan cerita. Komik itu berisi pesan ya, cerita. Kemudian dibuat secara proporsional. Artinya pembaca terlibat secara emosional. Proporsional di sini ya membawa pembaca untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita komik itu. Nah, berarti ikut masuk ke dalam cerita itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa lisan atau bahasa percakapan. Ya, bahasa lisan atau bahasa percakapan yang mudah dipahami. Kemudian yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Artinya membawa pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Di sini agar mudah dipahami isi cerita dan pembaca bisa menangkap pesan yang disampaikan pada komik itu. Kemudian yang keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Nah, ini lebih supaya lebih menarik. Itu ciri-ciri komik. Nah, jika sahabat pembaca sudah memahami materi tadi tentang gangguan dan kelainan otot pada manusia, kemudian masih tentang ide pokok dan yang terakhir tadi ciri-ciri komik, maka silahkan untuk menjawab soal otak uji kompetensi. Ada 5 soal di sini. Ya, soal yang pertama, otot yang dipaksa bekerja terus-menerus akan kehabisan energi. Pada kondisi tersebut, otot dapat mengalami gangguan apa di sini? Ketika dia dipaksa bekerja terus-menerus. Ya. Kemudian soal yang kedua, setiap hari para binaragawan melatih otot tubuhnya. Latihan tersebut menyebabkan otot-ototnya membesar. Nah, keadaan otot seperti ini merupakan bentuk kelainan yang disebut apa tadi? Ya, gangguan atau kelainan otot. Kemudian nomor 3, di sini ada satu paragraf ya. Tentukan ide pokok paragrafnya.
sini kita dapat mengurangi rasa nyeri otot leher dengan melakukan pemijatan sendiri. Saat memijat, kita harus berhati-hati jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Nah, yang mana ide pokoknya dari paragraf ini? Ya, nomor 4, watak dalam komik digambarkan secara apa di sini supaya mudah dipahami adik. Yang kelima, komik mampu membuat pembaca terlibat secara emosional. Nah, pernyataan tersebut adalah ciri komik bersifat apa tadi? Nah, dari 6 tadi sifat apa? Ya. Baik, itu saja materi kita kali ini. Ya, semoga mudah dipahami dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kali ini ya ada pesan dari Bung Tomo. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Kemudian kita tetap merdeka atau mati. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.